Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Mari ngobrol, mari cerita. Oke, apa kabar kalian semuanya di sini yang lagi dengerin podcast aku? Entah lagi santai atau lagi lah pokoknya ya. Oke, nah, teman-teman semuanya, apa kabar kamu? Semoga kabarnya baik ya. Kalau lagi kabarnya nggak baik, aku ikut merasakan apa yang kamu rasakan, dan pastinya peluk dari jauh dari Ideal untuk kamu yang lagi nggak baik-baik saja. Dan nggak apa-apa, kita terima keadaan kita yang lagi nggak baik-baik saja. Dan setelah kita terima, kita berdamai dengan itu semua dan kita bisa mulai semangat baru. Nggak gampang, tapi harus dijalani, ya enggak? Nah, sama sekali nggak gampang, tapi memang harus dijalani, gitu. Itulah hidup kan ya teman-teman semuanya. Itulah hidup gitu ya teman-teman. Nah jadi aku bakalan aktif lagi membuat konten podcast untuk menyapa teman-teman penggemar podcast Ideal dimanapun berada. Cuman aku mau ngasih tahu kali ini podcast aku itu udah rilis di Spotify dan juga di Noise dan juga di beberapa platform lainnya yang memang teman-teman familiar gitu ya. Jadi teman-teman bebas mau denger lewat apa aja karena semuanya sudah terdistribusi dengan baik gitu. Nah, kali ini tuh aku nggak ada prepare atau persiapan yang gimana. Jadi kayak pengen pengen rutin ngepodcast dan kejadian ini gitu. Jadi kayak nggak prepare harus riset konten dulu, nggak. Ini memang khusus untuk podcastku yang ini. Aku sengaja bikin spontan uhui gitu ya. Nah jadi kayak spontan uhui banget, tapi tetap dengan poin-poin atau ya ibaratnya kayak nggak cuman ngeracos aja gitu atau ngebawel aja nih di platform ini, tapi aku juga nambah berbagai informasi yang penting untuk jadi pelajaran, jadi ilmu dan sebagainya gitu ya. Nah jadi bagi kamu yang mau dengerin, boleh banget tuh tekan loncengnya ya. Jadi fitur loncengnya diklik supaya nanti setiap ada update episode terbaru dari podcast aku, kamu bakalan bisa denger gitu. Kita bakalan bisa saling reach out gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa sih? Nah, tadi sempat aku kepikiran buat ngobrolin tentang menemui diri di masa kecil gitu. Kalau bicara masa kecil kan kita semua pasti punya cerita yang berbeda-beda. Entah itu hal yang indah banget ataupun hal yang buruk banget gitu. Nah, kita punya semua itu dan bahkan kadang itu tersimpan di tempat yang terbaik di dalam jiwa kita gitu ya. Nah, yang mau aku highlight di sini adalah gimana sih kita menemui kita di masa kecil gitu. Nah, teman-teman pasti pernah dengar namanya inner child. Ya, bener banget. Nah, inner child itu artinya lebih ke negatif gitu ya. Jadi kayak ada diri kita di masa kecil yang
menerima luka atau merasakan luka yang mana luka itu belum sembuh sampai kita dewasa, sehingga itu berpengaruh ke cara kita berpikir, sosial kita, terus juga berpengaruh ke bisa juga di dunia kerja, cara kita bertindak, cara kita memilih keputusan, melakukan keputusan di usia dewasa. Dan biasanya kebanyakan itu punya pengaruh yang negatif di masa dewasa kita. Nah, menariknya ketika kita bicara inner child ini pembahasannya daging, tapi aku mau bawain dengan aku mau bawain dengan kayak lebih santai lah gitu ya teman-teman. Nah, intinya sih terkadang kita berat untuk menemui diri kita di masa kecil gitu. Kenapa? Karena saking kita nggak mau mengulang rasa itu, kita nggak mau membuka atau membreakdown rasa itu yang terkadang sudah lama kita kubur, kita abaikan, kita simpan dalam-dalam, kita pendam dan sebagainya gitu. Nah, cuman di sini Aidil mau ajak teman-teman untuk kembali berpikir sampai kapan kita mau memendam atau menyimpan atau membebani diri kita dengan inner child. Tentunya nggak worth it banget kan ya teman-teman. Analoginya begini deh, kalau misalnya kita bawa mobil deh, mudik momen hampir bulan Ramadan, terus juga momen hampir lebaran ya, jadi kayak momen mudik tuh paling ditunggu sama anak rantau nggak sih? Kebetulan disclaimer aku anak rantau. Nah, jadi kayak teman-teman semuanya coba teman-teman kayak perhatiin gitu, kalau misalnya nih ada satu mobil kita mudik gitu kan, terus bawaannya itu banyak banget sampai overload gitu, perjalanan mudik kita tuh bakalan menyenangkan atau menambah masalah nggak sih? Jadi kayak seharusnya kalau misalnya kita pengen perjalanan mudik kita itu menyenangkan, minimal beban yang kita bawa juga sedikit gitu. Atau kita bisa pilih-pilih gitu. Kita bisa pilih-pilih beban yang kita bawa itu adalah hal yang penting-penting saja. Hal yang nggak penting, hal yang membebani, hal yang tidak perlu bakalan kita tinggalin atau buang gitu dah. Nah, jadi kayak hal-hal yang nggak penting itu harusnya kita lepas, kita tinggalkan. Begitu juga dengan inner child kita. Jadi ketika kita melanjutkan perjalanan hidup kita di usia yang dewasa, pasti kita harus memilih. Kenapa aku bilang dengan kata harus di sini? Karena memang itu penting untuk kita meninggalkan inner child kita. Kita temui kita di masa kecil untuk memberikan kedamaian agar dia tenang gitu, sehingga kita siap untuk menghadapi usia dewasa gitu. Ini memang secara teori itu gampang banget dibahas, termasuk nih Aidil lagi cuap-cuap untuk membahas ini, tapi sebenarnya perjalanannya itu nggak gampang, perjalanannya itu nggak sebentar, dan semua orang struggling dengan hal itu semua. Tapi nggak apa-apa teman-teman, selama kita nggak menyerah, selama kita nggak berhenti, go. Nah, jadi disitulah pentingnya kita menjumpai diri kita di masa kecil, dan kita berikan ketenangan, dan pastinya moving on, dan kita mulai bergerak melanjutkan kehidupan kita. Nah, latihan. Kalau ada yang nanya gimana sih caranya Aidil untuk kita bisa selesai dengan inner child kita, ya ini bukan menggurui atau apapun itu, tapi kayak sekedar kayak saling berbagi pengalaman aja. Dan sampai detik ini aku juga masih struggling dengan inner childku. Sekarang kita semua punya inner child, dan terus bergerak aja. Kayak misalnya nih
hari ini kita latihan apa? Lepaskan kenangan buruk ketika kita di masa kecil, satu aja minimal gitu. Satu setiap harinya, nanti akan terasa lebih lega dalam menjalani hari. Gitu. So nggak kerasa aku udah nemenin Indra dengar teman-teman 10 menit yang lalu. Jadi jangan lupa dengerin podcastku yang lainnya juga. Sampai jumpa di podcast aku lainnya. Mari ngobrol, mari cerita.